para penonton setia channel Percuma Berengi. Hari ini channel Percuma Berengi kembali dengan sebuah video perjalanan. Kali ini kita ambil dari kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, ibu kota Kabupaten Karo, menuju kota wisata Brastagi. Jarak dari tempat kita mengambil video ini yaitu sebelum Simpang Singa. Jadi kita ambil Kabanjahe ini dari pinggiran sekitar 15 km. Perjalanan ini akan bisa menggambarkan bagaimana situasi terkini kota Kabanjahe, juga situasi terkini jalan ruas penghubung antara Kabanjahe Brastagi terkini bisa kita saksikan nanti di sini. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan komen-komen Anda. Dan selamat menyaksikan. Ini Simpang Singa. Biasanya juga selalu macet di sini karena selain persimpangan di sini juga ada pekan atau pasar, tempat pemasaran hasil-hasil bumi. Dan belakangan ini semakin macet karena semakin ramainya pula lalu lintas ke arah Singa dan ke arah Siosar yang sekarang menjadi wahana atau tempat wisata baru di Kabupaten Karo. Nanti kalau ada kesempatan akan kita buatkan lagi videonya ke sana, ke arah Siosar dan Bukit 2000. Jadi kalau Anda pernah dengar pajak singa katanya, ya di sinilah tempatnya ini, pajak sini. Masuk ke kiri sedikit ya. Kebetulan video ini kita buat pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021. Senin adalah hari pekan di Kabanjahe, jadi itu juga membuat jalanan agak macet, terutama di dekat-dekat tempat-tempat pemasaran hasil bumi. Ditambah pula kalau saya bilang pemakai lalu lintasnya ya masih kurang disiplin, masih main sorong saja, jadi kadang-kadang itulah yang sering mengakibatkan macet. Nah ini kita sudah masuk jalan Kota Cane Kabanjahe. Jadi Kabanjahe ini walaupun sebenarnya katakanlah
kota yang tidak begitu besar. Selain Medan tentu masih lebih besar lagi kota Siantar misalnya, atau Binjai, daripada kota Kabanjahe ini. Tapi kalau soal macetnya, Kabanjahe ini pun sudah mulai macet. Kemudian video ini dibuat dalam keadaan cuaca mendung, ya. Jadi mungkin kualitas gambar tidak begitu prima. Mohon dimaklumi, tapi saya rasa cukup lumayan bagus ya. Jalan Kota Cane ini belakangan ini telah berubah nama menjadi nama Jalan Rakuta Sembiring. Rakuta Sembiring ini seorang tokoh yang pada masanya pernah jadi bupati di Kabupaten Karo, juga pernah menjadi wali kota di Siantar, sehingga di Siantar pun ada, malah di Siantar itu salah satu jalan protokolnya bernama Jalan Rakuta Brahmana. Itu sekilas mengenai tokoh yang namanya dijadikan menjadi nama jalan di Kabanjahe dan juga di kota Siantar. Pada video perjalanan sebelumnya, ada seorang subscriber bertanya, kenapa Bapak tidak membuat video yang dipercepat misalnya. Atau ada juga yang bertanya, kenapa Bapak tidak suka membuat musik untuk menghiasi video perjalanan. Jadi setiap YouTuber tentu punya selera masing-masing. Ya. Kalau saya, video perjalanan yang dipercepat itu menurut saya tidak bisa dinikmati lagi. Nah, justru disinilah uniknya video perjalanan. Jadi kalau menurut saya ya, kalau saya menonton video perjalanan orang lain, karena saya juga hobi menonton video perjalanan orang lain, justru di sini saya dapat hikmahnya, misalnya jalan macet, bunyi raungan mesin. Nah, itu kalau saya, jadi saya tidak suka memakai video yang dipercepat atau pakai musik. Nah, saya kurang suka. Jadi saya lebih suka dia alami gitu, apa adanya gitu. Kalau memang macet ya nampak macetnya. Paling kita edit sedikit, bukan dengan cara dipercepat. Kalau memang perjalanannya jauh ya, saya lebih suka membaginya menjadi beberapa video daripada dipercepat, sehingga menurut saya tidak dapat lagi kita nikmati. Di sini kita akan belok kanan, kita tidak melewati inti kota karena kemungkinan sekali, karena ini hari pekan, inti kota akan macet karena Kabanjahe ini pasarnya atau pajaknya kalau istilah di sini itu terdapat di pusat kota. Nah, salah satu ya, walaupun ada pajak lain juga, ada pekan lain di Kabanjahe ini. Setidaknya setahu saya ada beberapa tempat transaksi jual beli apa di sini, tapi itu di pasarnya atau pekannya itu ada di tengah kota. Jadi ini memang harusnya jadi pemikiran juga bagi Pemda setempat ini, supaya bagaimana supaya itu bisa dipindahkan ke lokasi lain sehingga kota Kabanjahe ini bisa kelihatan lebih tertib. Ini kita sedang melewati Jalan Kapten Bom Ginting.
Dari sini, di depan kita itu adalah gerbang batalion Simbisa, batalion infanteri Simbisa. Itu bisa kelihatan di depan kita. Jadi kalau Anda mendengar misalnya pasukan dari Simbisa dikirim, nah inilah dia markasnya. Kita di sini belok kiri. Ini daerah yang kita lewati ini dikenal dengan daerah Sentrum Kabanjahe, Sentrum GBKP Kabanjahe. Di sebelah kanan ada gereja GBKP Asrama Runggun Asrama Kabanjahe. Gerejanya lumayan bagus. Ini nama jalannya Jalan Nabung Surbakti. Nabung Surbakti. Kemudian di depan ini ada simpang ya. Kalau kita belok kanan, kita bisa ke Tiga Panah, Seribu Dolok, Siantar bisa, Sidikalang. Kalau kita ke kiri, kita ke kota. Jalannya agak rusak nih, simpangan ini. Sini kita akan belok kanan ke arah Simpang 6 Kabanjahe. Jadi kita ambil lingkar luar sebenarnya, lingkar luar kota. Jalannya rusak nih. Mana ini Kabupaten Karo ini? Jalan apanya pun rusak nih. Di sebelah kanan itu rumah sakit umum daerah Kabanjahe, ya, di sebelah kanan ini. Jadi di sebelah kanan juga gereja GBKP Simpang 6. Dan di depan kita ini adalah Simpang 6, daerah Simpang 6 Kabanjahe. Kenapa disebut Simpang 6? Karena memang ada 6 persimpangan di sini. Ke kiri kita bisa ke Sidikalang, ke Siantar. Ke kanan maksud saya, ke kanan. Ke kiri kita ke pusat kota. Kalau lurus kita bisa ke Katapul, bisa juga, atau asrama polisi. Ada lagi simpang sebelah kanan sana itu. Jadi ada 6 simpang sini, maka daerah ini disebut daerah Simpang 6. Nah, ini kita lurus sudah menuju ke Brastagi. Jalan ini yang lurus ini disebut Jalan Mariam Ginting. Jalan Mariam Ginting. Ini ada ke kiri Jalan Perwira. Dari sini kita bisa juga ke Terminal Kabanjahe. Tapi kita lurus saja lah.
Ini banyak mobil parkir di pinggir jalan ini karena di sebelah kirinya ada Wisma, tempat pesta. Kebetulan ada pesta itu di situ. Jadi kembali kepada adanya pertanyaan tadi, kenapa Bapak tidak suka membuat musik untuk mengiringi perjalanan, atau ada juga yang menanya kenapa Bapak tidak suka mempercepat video perjalanan yang panjang, ya. Maka jawaban saya kepada netizen itu yang bertanya itu seperti itu, ya. Saya lebih suka membuat video perjalanan apa adanya, karena kalau dipercepat, selain mata, kalau saya menonton video ini percepat, mata saya sakit rasanya gitu, dan tidak dapat lagi menikmati video perjalanan tersebut. Ini di sebelah kiri ini adalah Masjid Raya Kabanjahe. Jadi ini kalau saya nggak salah ini masjid paling besar di Kabanjahe, Masjid Raya Kabanjahe. Ini sudah daerah namanya daerah Tiga Baru. Daerah Tiga Baru Kabanjahe. Ini kalau kita lurus, ini terus ke Kabanjahe, ke Brastagi, ke Medan, ya. Kalau kita ke kiri balik ke kota Kabanjahe. Nah, jadi ini kita sudah mengarah ke Brastagi. Sebelah kiri adalah kantor pengadilan negeri Kabanjahe. Sebelah kiri gereja GBKP Tiga Baru. Sebelah kanan ada gereja Advent. Sebelah kiri juga ada SMA Negeri 2 Kabanjahe. Sebelah kiri juga kantor Bupati Kabupaten Karo. Nah, ini cuaca sudah mulai cerah. Saya rasa gambar video akan sudah cukup bagus. Sebelah kiri SMA Negeri 1 Kabanjahe. Ada juga masjid sebelah kiri, Masjid Nurul Ikhlas. Di antara Kabanjahe Brastagi ini juga tumbuh pesat, ya, kuliner. Jadi banyak di sini ayam penyet, ayam bacok, bakso Jogja, bakso ini banyak. Nah, ini mungkin salah satu dampak
perkembangan ekonomi di sini ya. Dan memang antara Kabanjai Brastagi ini sebenarnya tidak lagi putusnya pemukiman. Nah, tidak ada putusnya. Ini sebelah kiri kolam renang ya. Tidak ada putusnya lagi pemukiman. Terus bersambung. Jadi sebenarnya Kabanjai Brastagi ini udah menyatu sebenarnya. Ini kantor layanan pajak Pratama Kabanjai sebelah kiri. Ada juga kampus ITB di sini, cuman entah ITB macam mana ini saya pun kurang tahu. Jalan lumayan mulus, lebar ya. Sebelah kiri rumah sakit Evarina Etaham, sebuah rumah sakit swasta yang mungkin terbesar kalau di Kabupaten Karo. Habis jalan belah duanya ya. Sebelah kiri adalah asrama Kodim Tanah Karo. Daerah ini namanya daerah raya. Daerah raya namanya. Ini di sebelah kiri Rumah Sakit Umum Amanda, rumah sakit swasta. Juga ada simpang ya, bisa kita ke arah simpang 4, bisa dari sini. Jalan agak kasar ya, permukaan jalan agak kasar. Sebelah kiri, sebelah kanan
SMP Negeri 3 Brastagi. Jadi kita sudah mulai memasuki wilayah Kecamatan Brastagi atau wilayah Kota Brastagi, walaupun masih belum sampai ke pusat kotanya, tapi ini sudah termasuk wilayah Brastagi. Di kejauhan di depan kelihatan Gunung Sibayak, salah satu gunung berapi di Tanah Karo, selain Gunung Sinabung yang terkenal karena erupsi berpuluh-puluh tahun, sudah lebih 10 tahun. Nah, Sibayak ini juga adalah gunung berapi yang aktif. Sini adalah Simpang Pajak Roga, tempat pemasaran hasil bumi. Jadi kalau Anda lewat di sini sore-sore, itu kemungkinan besar jalan ini akan macet, apalagi pada hari Sabtu, Pekan Brastagi. Kemudian ada simpang ke kanan ini bisa ke Aji Simpat, Sungaji, Jahe, dan sebagainya. Ini kita sudah sampai di Brastagi. Brastagi ini kota dataran tinggi yang berhawa sejuk, sehingga kalau dalam keadaan normal kota ini selalu penuh sesak setiap hari libur. Nah, jadi kalau ibaratnya Jakarta, Brastagi ini adalah puncaknya Jakarta, begitulah kira-kira puncak, ya. Jadi kalau dalam keadaan normal sebelum ada COVID-19, setiap hari Minggu atau hari libur, kota ini akan selalu macet. Ini sebelah kanan kita ini ada wisma yang terkenal Jambur Taras Brastagi. Ini pun macet juga ini walaupun tidak hari libur. Dan memang saya kira permasalahan kota, hampir semua kota hampir sama, ya. Jadi masalahnya masalah lalu lintas.
macet dan sebagainya. Itu permasalahan memang setiap kota, karena perkembangan jumlah kendaraan ini tidak sebanding dengan perkembangan atau pertambahan ruas jalan. Apalagi Brastagi ini bisa dibilang tidak punya jalan alternatif, terutama dari arah Kabanjahe. Walaupun ada, orang tidak nyaman lewat di situ. Sebenarnya kalau jalan alternatif harus nyaman orang lewat di situ gitu. Jalannya luas misalnya. Ini jalan alternatif tapi sempit. Orang tentu agak malas lewat di situ. Perjuangan Brastagi sebagai landmarknya kota Brastagi ya. Sini kita kalau ke kiri kita bisa ke Bukit Tundaling, kalau ke Medan kita lurus. Baiklah saudara, karena kita sudah melewati kota Brastagi, maka video ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan komen-komen Anda, sehingga kami dapat lebih bersemangat
dan membuat video-video berikutnya yang lebih bagus. Terima kasih dan maju-maju.